bersama gue Batski. Di sini kita ada narasumber yang baru yang didatengin langsung ke Sebat sharing bareng Batski bersama gua di samping gua dan juga sama semua yang ada kru di sini. Thank you buat semua. Oke. Di sini. Dia nih gua grogi dar ya kan. Oke. Anjing. Oh, udah. Oke, thank you buat semuanya. Gue Batski. Mungkin hari ini gue ambil tag di homies-nya Big Dan Sky. Thank you buat Big Dan Sky, brother gue juga. Hari ini gue datengin ke Sebat, yaitu Arbul. Ini buat gua datengin dia susah ya, udah berapa bulan ya. Jadi kayak gimana ya Dur ya? Susah. Banyak halangan ya. Iya, 2 tahun pantat gua meledak. Di rumah aja. Di rumah aja ya kan. Oke, brother Arif Bul. Oke, Mas. Bisa lu kenalin nama lu siapa? Lu tinggal di mana ya kan? Iya. Hobi lu apa sekarang, dan ya usaha lu yang selama ini lu jalanin sampai lu ada di Sebat. Oke. Sebelumnya perkenalin, nama gue Arif Bule ya. Mungkin buat teman-teman yang udah kenal gue ya, tau lah gue kerjanya bidang apa. Jangan salah, gini-gini gue selebret Tanjung Priuk. Gue doman. Yoskin lah. Pokoknya gue tinggal anak Tanjung Priuk lah. Tanjung Priuk banget lah ya. Tanjung Priuk banget lah. Iya, dari hidup mati untuk Jakarta Utara. Gokil buat Arbul. Utara kan utara. Ini kata Bang Black. Oke. Dar, lu apa ya? Selama ini lu kayak untuk nongkrong kan udah jarang. Jarang, gue udah hampir 2 tahun di rumah. Gila. Terus kan. Buat brother Sebat ya, lu harus tahu ya, maksudnya Arif Bule ini yang gua kenal Arif Bule lah ya, dari zaman sekolah, kenal gua sama dia. Itu memang udah intens kayak dulu dari ya. Iyalah, nggak seintens kayak dulu gua berkecimpung di dunia entertain. Iya, benar. Ya gitu kan, dari zamannya ngeband bareng ya kan. Ya, betul. Dari zamannya sekolah gua sebetulnya nama Batak ini satu SMA dulu. Iya. Ya kan, dari zamannya kita ngeband, bawa pasukan, satu masuk studio cuma 15 orang. Yang ngeband cuma berempat, yang lainnya nete. Si Panji anjing. Panji ya. Gila ya. Orang ngeband. Si Panji lagi nyedot nete. Cowok lagi. Yoi brother Sebat, langsung tanya, gue ngeband berempat ya kan. Nah personil gue ini GU dari dulu ya. Kita ngeband. Gue mau udah stilan sama si Batak. Jadi gue tuh tiap hari Minggu gue sekolah nih, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu ya kan. Gue kumpulin goceng, dapat duit 35.000. Hari Minggunya ke rumah Batak latihan. Duit gue habis buat ngeband doang. Terkenal kagak? Terkenal kagak? Iya. Pokoknya dulu bangunin anak-anak satu-satu si Batak, gue bangunin tak bangun tak. Iya. Terus si Panji campurin Panji dulu. Ji ngeband Ji. Terus rumah siapa ke David ngeband. Gue mau udah pada rapi, Batak rapi, David rapi. Keluar si Panji pakai singlet doang. Sama apa? Slayer di leher, sama tanah lapis robek. Anjing. Kata gue bikin malu. Panji ganteng dari sebenarnya. Ganteng, walaupun istilahnya jamet nih, dari Padang ya, tapi ganteng. Iya benar. Ganteng gue akuin brother Sebat. Jadi gue nih sama Arif Bule kalau dibandingin sama Panji ya, itu benar-benar apa ya, kalau dibilang cogan habis zaman kita sekolah. Semua cewek tergila-gila sama Panji. Kalau kita kan bikin gila. Kalau dia bikin tergila-gila, kalau kita orang bikin gila. Bikin gila. Sekolahan bener-bener dibocorin kayak sekolahan anak terlantar. Gentelin, jebol-jebolin. Jadi pas belajar kayak ayo sekolah anjing. Itu dulu gokil ya.
Parah sekolah di Mutun nggak Mutun ya, bener, nggak Mutun ya. bener. Ini buat guru-guru Mutun, ya kan. Saya sama Arif Bule nih, saya minta maaf banget. Dulu pernah nakal. Gua nggak lulus, gua nggak sampai lulus ya. Sampai lulus gara-gara ketahuan mabok di kelas. Kalau gua kan ketua OSIS. Benar. Kalau lu ketua OSIS, kalau gua OSIS. enggak ya. Gua nggak pernah ikut ya kalau Nggak gua ya. Iya. Kalau gua tuh tim apa ya? Begundal ya dulu ya. Begundal. Tim Jadi Urakan gua ya. dulu waktu pertama kali masuk ke sekolah SMA Mutiara nih. Brother Sebat nih. Apa? Pertama kali lu masuk sekolah, Le. Ah. Terus anak-anak baru semua. Lu kan di depan tuh. Gua kan Dia baru sekolah. Baru sekolah. Masuk sekolah itu meja di depan dan gue yang gila-gila ini di belakang. belakang. Apa yang lu rasain Le, pertama itu? Gue walaupun sekolah gue udah 16 ya, 16 yang gila tawuran Ya, gila apa tawuran, segala gua tahu macam. lah di zaman itu. Pas begitu gue masuk Mutiara, gue pikir sekolahan cupu nih. Pas gue masuk di belakang pada gue pas gue nengok anjing mukanya kriminal semua gue. Nggak ada yang beres bangsat. Iya benar. Berisik semua parah. Pokoknya di Mutiara tuh kacau-kacau lah Kacau anak-anak ya. Padahal ekspektasinya Mutiara sekolah bener ya, Dok? Sekolah bener, cuman emang jatuhnya tuh kayak sekolah anak buangan semua anjir. Brengsek. Itu di zaman kita Minum gele di kelas. ya kan? Cuman karena gua ketua kelas yang asik dan Nah, dulu dia ketua kelas Brother Sebat. OSIS yang asik kan, kalau pas gua, ngapain lu? Daripada ngeracik gele. Yaudah. Aman. Dulu udah ketua kelas, ketua OSIS. Benar nggak? OSIS. Ya kan? Ketua Paskibra. Ketua pas gitu. Dia serba ketua. Yang penting jangan kayak bawa ketuaan. Di zaman itu kita have fun banget ya, Der ya? Parah. Gak mikirin apa-apa ya. Bercanda itu pada parah. Ada tas ditaruh digantung di tiang bendera. Gini nerok cewek ngeteroknya robek, si Jan Joyce prak. Aduh, itu sampai kacau sih itu. Parah. Setrap perempuan Cewek perempuan dimasukin ke dalam pintu digebukin, ditimpain tas. Yang ya. paling parah sih Samidi. Kenapa? Samidi. Makan nasi uduk, si Jipi makan nasi uduk, mukanya ditempelin nasi uduk. Mukanya ada bihun. Bihun sama tempe orek. Anjing. Aduh. Zaman-zaman dulu. Perempuan ya. Iya. Toilet, ditipin, disiram ya. Parah. Terus akhirnya gue pindah Der ya. Pindah, cuman gue mau Batak tetap keep kontak karena kita hubungannya ngeband dari dulu. Gue hubungannya tuh kalau untuk di pertemanan mungkinan ya gue mabok bareng sampai Arif ini tipikal dulu bahasanya kayak gue apa-apa ngebelain dia lah, mau dia ada masalah apa. Sampai dia kan di tongkrongan gak pernah ikut tawuran lu ya dulu ya. Emang karena kan gue residivis anjing. Oh iya, dia dulu SMP dia udah masuk Der ya. Dia udah masuk penjara, gue gak mau tawuran lagi bangsat. Dia udah udahan lah, udah gak mau, udah bikin dulu kita kan orang tuanya boleh gue manggil Nyak ya. Tapi orang tuanya gue orang gitu kan. Setiap nongkrong di gangan gue tuh atau di Warakas gitu ya Le ya. Tawuran apa. Orang gue gak tahu apa-apa baru nongkrong di gangan si Batak. Lagi nongkrong, kita tahu ada orang naik motor berhenti nyabetin golok, gue langsung loncat bangsat gue. Itu lu struggle dulu Der ya. Dulu struggle, cuman enak. Kemana-mana tuh kita tuh jiwa ngeband, apalagi tuh jiwa ngeband tuh kita masih struggle kemana-mana naik ke studio tuh naik sepeda. Kemana Le? Triple E ya? Ke Triple E, Sunter, terus ke Studio Mada. Studio Mada, Studio 31. Studio 31. Kebun Bawang. Ya, banyak lah kita udah sambangin ya. Betul. Nah, gua sama Arif Bule ini memang gua udah teman lama ya, Brother Sebat. Jadi kayak ya tadi udah dibilang dari gua pertemuan sama dia itu pas gua masuk sekolah di SMA ya kan. SMA ada di daerah Priuk Segi 4 dekat Pasar Uler. Itu namanya SMA Mutun. Nah, di situ lo gua masuk ketemu beliau ya kan. Bentuklah ngeband. Nah itu pertama kali gua dikasih itu in a struggle ya Le ya. Iya, jadi tadinya kan Batak anak, gue lihat anak-anak kayaknya fokus ngeband cuma si Batak, Panji sama si David nih gue bilang. Walaupun si David nggak satu sekolah ya. Iya, dia adik kelas lah dulu kalau dulu ada Dean ya. Iya. Karena emang dari dulu kan nyari musisi susah lah, cari personil susah gitu kan. Di tahun itu susah banget. Itu, cuman gue emang kayaknya udah di circlean gue tuh dari zamannya gue main musik udah kecekok sama band-band underground kan. Ya, dan dia ini Arif Bule ini udah nyambangin kuping gue tuh dari zaman kaset vital ya. Zaman kaset vital. Habis puter lagi, ya, lagu. Jadi setiap hari Minggu tuh gue
ngumpul ke Batak tuh sebelum ke studio pagi-pagi. Ah. Jam 9 dia udah pada bangun, jam 10 ngulik dulu. Ini ada lagu baru nih, gue selalu bawa kaset baru tuh. Ah. Cuman gue karena gue demennya band-band lokal. Karena Kita nggak barat banget ya dulu ya. Nggak barat-barat. Gue nggak luar ya. Gue lebih ke dikulik. lokal gitu kan. Gue bawain kaset kayak Paper Gangster, Paper terusnya Gangster. kayak In The Struggle kompilasi dulu kan. Terusnya ada apa Underwear, benar-benar. kayak gitu-gitu kita kulikin. Terus ya akhirnya ngeband lah sampai lulus sekolah udah masing-masing lah ya. Ya betul. Nah Batak sekarang fokus ngeband di No Mercy. Ya. Nah gue sekarang tuh fokus di belakang layar. Betul. Dan si Arif ini dulu gue sempat pertama kali punya band sama Arif Bule ini Ambidextrity. Ambidextrity. Ikut kompilasi di Time to Wake Up ya. Time to Wake Up di studio K. Ya, itu studio kau udah gue jambangin di pas kita masih sekolah ya. Masih sekolah. Sebenarnya di sekolah juga kita udah ikut lomba kemana-mana kan. Pokoknya dulu kan kita apa ya? Aktif karena minimnya informasi. Maksudnya nggak kayak sekarang ya. Nggak kayak sekarang gampang banget gitu, kayak gampang banget. Buka handphone. Setiap event tuh kita main. Sebenarnya kita salah panggung sih, misalnya event-event kayak panggung lomba apa segala macam kita malah bawainnya lagu-lagu underground tuh. Zaman kita dulu itu mainnya sama The Massive belum terkenal. Iya. Lagi itu The Massive gokil sih. Iya, Mbak. Kontes panggung kan dia. Panggung segala macam. Ya kan? Nah. Terus kayak panggung-panggung jangan kalau dulu kan gigs jangan kan kayak Royong. Ya, betul. Terus kayak Woodstock di Warkas Gang 15. Warkas Gang 15 tuh benar-benar. Nah, itu sering kita ikuti. Skiting tuh ya. Skiting terus Robin ya. Manggung di Jakarta Selatan, Radio Dalam segala macam. Itu kita main di situ aja bukan manggung sebenarnya. Iya. Kita di situ apa namanya kalau itu ngambil jam audisi doang, ambil jam sama almarhum lah ya. Sama almarhum. Bang Benz Leo ya, Om Benz Leo ya. Itu udah main paten itu sebenarnya, tapi ya namanya mungkin ini audisi apa kan. Iya. Gua kita sebenarnya nggak tahu gitu ini alirannya buat apa, ini apa ya. Gua masukinnya ya underground gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah di situ ada nilai plus lah buat dari Mas Benz Leo almarhum tuh bilang kita tuh udah pas cukup udah ini ya mungkin salah tampil ya. Karena emang kita dulu kan nggak, jadi awal-awal tuh kita bawainnya kayak lagu-lagu punk rock, popang gitu kan. Benar. Bawain lagu dulu masih Ambidextrity, cuman pas kesininya kita tuh udah mulai ke bawa musik underground tuh, udah mulai hardcore kayak gitu main di new metal. New metal di Cafe Grunge ya. Cafe Nirvana ya. Itu Cafe. Sama anak punk lah ya. Acara punk. Itu hardcore set siapa ya? Ada dulu masih zamannya Bestiality. Ya, sama Bestiality lah ya kita main terus sama si siapa dulu apa Anti Squad ya atau apa sih? Pokoknya kita masih band belum terhitungkan lah waktu itulah. Ya, benar. Karena emang dulu kan ya udah kita asal main aja, nyari nama dulu. Ya, kita nyari nama ya. Oke. Dan Arif Bule ini nih mungkin gua manggil Arbul ini ke Sebats, dia lebih ini juga lah ya kalau untuk di musik di dunia entertain lah. Banyak yang pengen gua tanyain sama Arif Bule ya kan, dan ya seputaran entertain lah ya. Iya, karena gue hampir dari 2007 itu sampai sekarang itu gue mutusin kayaknya gue udah nggak ngeband, mendingan gue kerja di balik layar gitu kan. Kayak itu lu udah mulai itu tuh ya? Iya, udah gue harus bikin eventnya. Kalau misalnya gue manggung, tapi nggak ada yang buat nyedain panggungnya. Iya benar. Gimana gitu kan? Karena emang waktu itu kan, apalagi pas habis kasusnya B-Side di Bandung kan, udah mulai itu ya. Udah nggak boleh ada acara kan, gue segala macam. Akhirnya gue coba mutusin. Nah, pertama kali gue ikut dalam pergerakan di dunia event organizer itu ya gue gabung sama anak-anak Sherlock dulu. Sherlock Crew, si Martin. Jatuhnya ini lo lah ya, kru yang baru lah ya. Si Martin, si Beget, komunitas gue. Sherlock tuh namanya. Sherlock Crew, Sincis. Awal kan gue pengen cuman buat ngeband doang kan, gue pikir anjing ngeband doang kayaknya gak bakalan naik nih kayak gini-gini terus kan. Gue pikir gue bikin acara sendiri biar gue ketika gue bikin acara flyer nama band gue paling atas tenggelam. Iya, politik ya kan? banget tuh. Iyalah.
Gue pikir gitu Iya, lah. oke. Gue tadi niatnya begitu doang. Terus patung-patungan anak-anak. Nah, apalagi dulu kan kita sama-sama dulu kerja di Indomaret Nah, kan. gua sempet lah di Indomaret ya, Kerja tapi Indomaret beda toko, bareng. beda toko doang. Indomaret Tapi gitu kan. satu inilah satu rumpun lah. Satu kalau rumpun. Nah, gue tuh sebenarnya udah lost tuh. Gue nggak ngeband. Lu udah ngeband itu Dor ya? Udah nggak ngeband. Pas di Indomaret tuh ya? Udah ngeband. Gue baru ngeband sama anak Sherlock. Jadi gue nggak tahu tuh. Pas mereka mau bikin acara, gue bikin acara kayak gimana sih? Gue bilang kan. Enggak, jadi kita nanti bikin acara kayak gitu, lu manggung aja di Royong, bikin acara gigs kecil-kecilan. Berapa patungannya? Cepet-cepet, ya udah kita patungan tuh cepet. Oh, itu kolektif sendiri tuh? Kolektif buat bikin acara. Pas bikin acara tiba-tiba pindah nih, nggak jadi di Royong, di GOR. Oh, GRJU. Di GRJU. Oke. Wah, tambah ribet lagi. Gue belum pernah mekanisme acara. Yang penting gue taunya gue sumbangsi aja deh. Oh, taunya lu awalnya itu lah ya? Iya. Kolektif Aja. lu aja ya? Makin sini anak-anak itu juga mungkin kayak gua, Beget, si Martin dan tim-tim Sherlock kan masih awam kan. Oke. Taunya cuma acara gigs gangan doang. Di hire lah sama kakak kelas dari kenalan temen gue tuh anak-anak kuliahan. Anak kampus. Anak kampus diajarin caranya bikin event organizer. Coba sih kita nggak ada niatan buat bikin event organizer, cuman komunitas yang pengen bikin acara doang kan. Oke. Diajarin sama dia. Jadi kita harus bikin struktural nih. Harus berarti ketua penanggung harus jawab, benar-benar ketua pelaksana terstruktur segala tuh ya? macam. Iya, kata gua apaan sih nih kayak gini-begini. Gua pikir Masih acara awam. Iya, gua pikir acara ya udah acara bikin patungan aja, bikin acara kelar gitu kan. Ternyata harus gini-gini bikin proposal, harus ada struktur organisasi. Nanti proposalnya ini kalau udah jadi kita taruh ke sponsor. Ya gue ikut aja dalam keadaan gue masih kerja juga dan gue ya udah hepan aja lah nyari kesibukan kan. Udah tuh tiba-tiba udah tunjuk di ketua penanggung jawab. Wih, lu ketua penanggung jawab ya? Oh gue tuh penanggung jawab, tugas gue ngapain? Ya lu tanggung jawab semua. Oh gue nih, nah si Martin jadi ketua pelaksana. Martin ketua pelaksana tuh, ya udah deh nggak apa-apa lah namanya sama temen-temen. Tiba-tiba singkat kata bikin acara sampai didanain sama Jarum Super tuh pertama kali karena saat itu acara susah kan. Pas begitu orang dari Jarum Super dengar acara di GOR tiba-tiba bisa diokehin, dikasih dana. Cuman kan emang di situ kita minim pengalaman, minim informasi. Gue nggak ngerti. Tiba-tiba anak-anak ngubungin bandnya gila-gila lagi. Step Forward, Kill by Butterfly, Strikeout, Jawar Nufan, Paper Gangster. Yang awalnya dulu kan, gua ngefans banget yang main di band Paper Gangster. Malah lu yang ngerens. Nah, gua ngerens, gua request sama anak. Gua mau ngundang Paper Gangster, gua bilang gimana caranya itu. Nggak taunya vokalisnya Bang Muk almarhum. Pas banget kata gua dulu gua ngefans sama bandnya dia dulu di Cornet. Tiba-tiba dia main di Paper Gangster. Gua bilang wah ini orang ini. Gua harus deketinnya orang nih. Biar supaya ya berbagi sharing ilmu lah gitu kan. Ketemulah di pertama kali di situ gua band-band gila semua lah. Ada Hard to Kill, ada apa? Loser. Wih Timur tuh ya. Timur. Gue nggak tahu dah. Pokoknya gue tadi band-band apa nih? Kata gue mahal-mahal lagi kata gue. Kayak Butterfly dulu masih 5 juta. Step Forward 3,5 juta. Di zaman itu gokil. Gokil kata gue. Ini bayarnya gimana? Kata gue. Itu kan orang Jarum Super cuman ngasih dana lah gitu 5 juta lah. 5 juta tuh. 5 juta kata gue. Sisanya gimana? Terus ada anak kampusnya kan. Udah tenang aja nanti di breakdown nanti dapat tiket sekian ini ya kita kan namanya anak baru belajar event kan betul dengan iming-iming sih iming-iming wah nutup nih kita punya keuntungan nih boleh lah rapat lah era yang main itu main yang lu udah lu set ini yang main siapa aja dong. Nah abis setelah gua ngeluarin flyer dari kita informasiin Jarum Super ngeluarin flyer ada logo Jarum Super kita ketemu sama manajer bandnya ini abis lah kita dirujak sama manajer itu ternyata nggak boleh misalnya kita informasiin ke si band ini kalau acara ini ada sponsornya. Oh gitu, dulu begitu deh. Harus gitu. Jadi dia info lah. Jadi dia bisa nego lagi. Oh nggak bisa lu Jarum Super pasti ngasih gede nih.
Taunya gede aja. Berpikirnya ngasihnya gede nih, gitu. Jadi mereka berujak, lu pasti dapat duit gede nih. Padahal kan cuma dapat 5 juta. Gitu. Emang lu bener-bener awam itu. Bener-bener awam. Jadi informasi aja kalau misalnya teman-teman mau bikin acara apa segala macam, kalau emang ada sponsor yang ngundang artis, lu lebih baik ngomong dari awal. Ya. Gitu, kayak misalnya, Bang, atau lu ngundang band siapa Bang? Kayak misalnya Mercy, Bang Batak, gue mau ngundang band nih, mau ngundang band lu nih, tapi gue emang ada sponsornya Jarum Support, tapi gue cuma bisa ngasih budget tuh. Apapun lah sponsornya lah ya. Mau itu transport kayak mau apa, misalnya gue bisa ngasih lu 1 juta kalau emang dia mengiyakan dan udah tahu ada sponsor. Ketika dia ada komplain, ya lu. Berarti udah ngomong dari awal. Gue udah ngomong dari awal. Salahnya gue sama anak waktu itu nggak ngomong sama sekali. Abis gua dirujak anjing sama manajer Kibai Butterfly sama manajer Step Forward. Oh, itu dulu Rudi Brandal. Apa ini? Gue bilang anjing. Ya, kita anak bocah masih umur gue saat itu masih umur 20-an lah. Iya 20. Dan lu masih jiwa-jiwa keras juga ya. Jiwa keras juga. Udah akhirnya mau nggak mau mereka minta pelunasan. Ya pokoknya gitulah, mereka tetap didilin dengan harga segitu, taman lebih dipres, jadi ada pelunasan sebelum hari H. Oh gitu. Gitu, takutnya mereka berpikir kita kelar acara tuh nggak bisa bayar, kabur. Oh, zaman dulu memang begitu, Der. Zaman dulu kabur. Cuma wah dari situ tuh gua sama anak Sherlock tuh mati-matian gua nyari duit sono sini, minjem sana minjem sini, gak ada laptop, gak ada motor. Segitunya Dor ya? Sampai segitunya. Itu DIY itu ya? Bener-bener DIY. Cuman support dari sponsor yang gak gede. Gak gede, tapi mereka tuh apa ya? Promonya gila-gilaan di backdrop gede, logo Jarum Support segala macem. Oke. Akhirnya satu persatu yang main tuh Step Forward nggak main. Kibai Butterfly nggak main, Kibai Butterfly gue lunasin. Nah Step Forward gue telepon manajer, Bang, sorry Bang, gue cuma ada duit 2,5 juta nih, kurang 1 juta, gimana mau nggak 1 juta? Gue bayar selesai acara. Kayak gue nggak main deh. Oh nggak main, ya udah nggak apa-apa Bang. Gitu, yang penting gue udah ngomong nih, jangan ketika nanti karena jadi informasi ya, miskom. Gue nggak tahu kenapa di Tanjung Priok atau Jakarta Utara itu banyak orang-orang luar stigma utara itu busuk. Ya, gue cuman nggak tahu karena kan gue nggak ada, belum ngulik nih. Di zaman lu tuh ya. Zaman gue utara busuk, cuman gue nggak ngerti utara busuknya kenapa, gue dan apa juga gue nggak ngerti. Pas gitu. Lu pertama kali bikin acara, lu dibikin, maksudnya ada dengar, wah busuk bentar mau kabur atau apa. Kayak gitu-gitu. Gue nggak. Padahal kita nggak tahu nih yang melakukan itu siapa. Iya, kita kan anak-anak baru yang pengen baru belajar bikin acara kan. Oke. Ya udah, tapi ya show must go on, let it flow kan. Jadi yang main tuh cuman Paper Gangster, Hard to Kill, terusnya anak-anak loser nggak main. Loser nggak main, For No Fun, Paper Gangster. For No Fun tuh ya? For No Fun main. Strike Out main. Udah ya. Dan acara itu pun ternyata ya, gue pikir setelah nggak ada acara lama di Jakarta Utara, gue pikir setelah kita bikin acara itu bakalan rame karena bintang tamunya wah kan, gitu kan. Ternyata nggak juga, banyak jebolannya. Itu gila ya. Gue dari tiketing harga. Tiketing berapa tuh Der? Tiketing harga gue tadi ngejual 25 tuh ya. 25 karena dengan band-band keren ya. Iya. Akhirnya buat gue bilang yang lo mainin gokil ya. Gokil, nggak ada yang mau masuk. Kenapa tuh Le? Gue nggak ngerti deh, nggak ada yang mau masuk. Akhirnya gue turunin harga tiket jadi 15.000. Itu juga akhirnya banyak jebolan. Gue dari tiket itu cuma dapet total 3,5 juta. 3,5 juta. Dari tiketing. Tiketing all. Setelah kelar acara, orang-orang pada happy segala macam. Gue mau panitia, gue sama anak Sherlock, bengong nggak ini bayarnya gimana? Kata gue, alat belum kebayar. Itu alat di zaman lu berapa Le? Alat itu gue kena tipu gue. Jadi gue nyewanya itu melalui perantara. Waduh. Jadi kayak misalnya lu kenal sama orang sound system, nah gue nyewanya sama lu. Nah lu mau orang sistem ini kita nggak tahu harganya bro, karena kita awam kan. Gitu. Pas kelar nih gue bayar, katanya lu masih ada utang 12,5 juta lagi. Wih, iyalah, drop lah kita kan. Ini gimana nih, gue bilang utang 12,5 juta lagi, mau nggak mau sincis. Motornya
ditahan. Cis tuh. Cis ditahan. Ini Anjir. motor ditahan. Cis nih, gue dapat cerita nih, gue baru tahu Iya, nih. sekarang Cis hijrah. Cis. Assalamualaikum Bapak Oke, Cis. sukses selalu, Cis, sehat selalu ya. Semoga husnul. Husnul khotimah. Kalau orang hijrah apa sih? Semoga istiqomah. Istiqomah khusyuk kan. Maaf brother Cis, maaf. Ngablu ini, ngablu. Motor ditahan karena Motor tahan tuh ya. membran drumnya basic pecah kan, karena gue menyewa alat studio basic, sound systemnya gue nyewa di luar di Gins, nggak tahu itu alat Gins production, lighting sama sound systemnya. gitu ya. Kalau panggung kan gue dibantuin sama anak harmoni tuh, disiapin panggung sama si Codet dulu kan. Oh, Codet Harmoni. Codet. Main si Armet muterin gitar, membrannya robek. Gue bilang si Armet, kata gue anjing, Armet Kilfor ya, Armet Kilfor tuh ya, nih diceritain nih sama Arkulen ya. Gue robek, akhirnya ada motor Sincis ditahan tuh. Dan kita kena cipuannya gitu kan, pas kita telusurin ya anak sebenarnya nyewa di mana sih gitu kan, kok kita masih ada utang 12,5 juta lagi. Pas sampai sono ternyata utang kita itu tinggal 3,5 juta tak. Wah, iya. terus yang bilang 12,5 juta itu Ya orang mentor anak kuliahan yang ngebantu kita ini. Bajing. Gitu ya, karena emang kita minim Info lah ya, ya pengetahuan, lah, pelajaran. Nah dari situ kan gue bilang dibayarnya gimana nih? Karena semua udah kita gade, laptopnya temen gue si Putra udah digade. Oh, Putra Disagree. Putra Disagree udah digade. Terus ya motor Sincis udah ditahan. Kalau gue mah yang ngandelin dari gaji aja Indomaret. Gaji gope, gue kasih 200. Oke. Aturan buat jatah bokinan, buat bayar. Jadi buat bayar utang. Buat bayar utang tuh ya. Iya. Oke, Le. Ini sini juga gua banyak pertanyaan buat lu ya. Oke. Kapan awal mulai lu terjun ke dunia event organizer, Le? Atau lu bikin acara gitu? Di tahun berapa tuh? Lu Ya dari 2007 itulah. Oh, 2007 ya. Sama anak-anak nama acaranya Utara Berisik kan. Nah, Oh, Utara Berisik. Utara Berisik. Nah, dilalanya setelah gua sama anak-anak tim Sherlock bikin acara Utara Berisik, ditelepon lah sama orang Bentul. Oh. Telepon kan. Gua dulu kan gua masih ada telepon rumah kan. Gua nggak tahu dia dapat kontak person dari mana. Oke. Ditelepon. Halo, ini dengan Mas Arif ya yang kemarin bikin acara di GRJ. Kata gue, siapa ya? Iya bener Pak, ini siapa? Gue bilang, ini Pak Fatur dari Bentul. Oke. Kenapa, bisa ketemu nggak? Gue bilang, boleh. Yaudah, ketemu di kantor di mana? Di Sunter. Gue datang sama anak-anak. Bikin datang ke anak-anak. Sampai sono, nyata dia terkesan lah. Nyata dia datang diem-diem. Bikin acara di GOR, megah, meriah, walaupun ya itu sebenarnya dengan minim pengalaman dan informasi. Dia diem datang datang nonton spotnya ya, seperti apa ya? Acaranya dan emang rame lah, dibilang walaupun itu ramenya karena jebolan ya, bukan di tiket ya. Ditantangin gue, bisa nggak bantuin kita bikin acara? Bikin acara di mana Pak? Terserah mau bikin di mana. Gue bilang boleh deh. Nah bikinlah gue di Robadak yang lu nonton datang tuh. Itu gokil tuh Iya. acara anjrit. Gue bingung. Di depan loh. Di depan. Tinggal gimana? Gue tuh sponsor dari Jamnya Utara Berisik cuma 2, Jarum Super sama Norden. Norden selalu support tuh Barata tuh. Ya, Barata. ya. Thank you Barata. Wih, gokil. Barata gokil. Thank you. The best clothing Priuk, walaupun ini si sponsor cuma gope. Tapi Barata support. Thank you Barata. Nah, gue bingung kan pas bikin acara gimana ya buat acara di Robadak. Gue ke Norden aja. Kenapa? Bikin acara yuk. Di mana? Di Robadak. Ya udah ayo, kata dia gitu kan. Ayo. Tapi memang maaf ya, Le. Di utara yang maksudnya yang masih berkecimpung ya dulu gue tahu Barata ya. Dari lesehan sebelum jadi toko ya, gue tau banget masih di Permai Turbulence ya. dulu. Ya, masih Turbulence dia ya. Era jadi Lion Air Band ya, Norden. Dan dia masih berkecimpung sempat band-band yang dia pegang juga lah, banyak lah ya. Iya, setelah akhirnya gua sama Norden sering-sering bikin acara kan, terakhir gua kolaborasi sama Norden kan sampai gua bikin acara Bulungan. Di Bulungan, Jakarta Nice Cream. Oh itu yang lu yang bikin tuh ya? Gue yang bikin sama anak-anak. Ya masih tetap
baratnya tetap support lah dari Northern kan. Akhirnya dari situ banyak lah yang nongkrong band-band ya, Fell for Death, Waiting for the Sun dan lain-lain. Akhirnya jadi salah satu, kalau gue bilang itu salah satu ikon distro yang support acara dulu juga kan. Benar. Gitu. Nah dari situ gue dari 2007 akhirnya berkembang dan utang itu pun yang 3,5 akhirnya terbayar dari hasil acara-acara tersebut. Oke. Gitu. Terus untuk suka dukanya kerja di dunia event apa sih, Le? Menurut lu, Le? Yang lu tahu gitu sukanya seperti apa? Terus lu pernah ngalamin dukanya itu kayak gimana? Gitu. Ya banyak lah. Karena kita kan gini kan. Ada alarm tuh. Iya, Dana ngorok anjing. Brother Big Dance. Sorry brother, sebat kalau ada sedikit. Saya tahu ini rumah Anda, tapi jangan ngorok juga dong. Saya harus nonton bola. Oke. Ya. Oke, lanjut. Suka dukanya, Der. Biasa lah. Dulu kan lah ya. gini kan kita orang awam lah ya kan. Orang awam yang nggak tahu kalau cara ngurus perizinan gimana, ngurus izin tempat gimana. Oke. Itu serba sulit, tahu nggak lu? Dulu kalau gua mau bikin acara misalnya di GOR, ketemu sama pengelolanya. Pak, saya dari anak-anak Sherlock lu mau bikin acara. Acara apa? Acara underground. Kamu mau? Nanti kalau kaca pecah kamu mau ganti. Ini dimaki-maki. Udah ke kepolisian juga sama dimaki-maki. Nanti kalau ribut gimana? Hah? Nanti kalau ada yang mati gimana? Nggak sampai ada yang mati juga sih kata gue selama ini. Tuh. Dulu tuh ya brother. Iya, gua. Gitu ya, habis dimaki-maki, gue bilang anjing juga gue bilang. Oke. Biasa ya, nih telepon pacarnya biarin di ini. Agus Montana tadi bokinya habis di itu. Dia nelpon kok tahu ya. Kayaknya dia ada status gua kali ya. Angkat dulu. Oh, udah. Oke, lanjut lah ya. Bagaimana cara lu kayak masih bertahan gitu loh di dunia entertain di waktu itu sampai ya mungkin lu udah nggak lagi bergelut di situ gitu. Lu bisa bertahan itu gimana, Le? Karena emang udah feel gue di sini akhirnya dari pengalaman gue bisa ngebantu kan. Yang tadi suka duka itu kan gue pikir emang gue kan dulu kan bahas kenal sama Bang Komeng kan. Oke. Bang Komeng, Bang gue bikin acara kayak izin susah segala macam. Lu mau nggak masuk ke organisasi? Apaan? Gue bilang organisasi ngapain gue? Ya jadi aktivis lah. Ya gunanya apa? Gue bilang kan karena kita kan anak underground, ibarat kata anak komunitas kena lah. Nyampe. Oke. Ya, nanti ya dengan lu masuk organisasi bisa ngebantu anak-anak lah buat bikin kegiatan segala macem. Oh yaudah, akhirnya gue dimasukin sama Bang Komeng tuh, LSM Media Kapak, Komite Pemuda Anti Korupsi. Oke, itu sempat lo ya? Sempet. Nah di situ gue kayak ya belajar berorganisasi apa segala macam gue matengin lah ya. Event organizer kan sebenarnya mengorganisasi juga kan. Ya belajar organisasi yang benar, public speaking yang benar, cara presentasi yang benar. Disitulah lu mulai belajar gitu kan. Mulai belajar. Sudut pandang lu nih, ya kan sebagai. Dulu belum kelar tadi. Oh belum kelar ya, belum kelar. Sorry brotherku. Sorry. Ini Arif Buli memang banyak ininya ya, kisahnya ya. Oke lanjut. Ular banyak bisanya. Racun. Nah, gue berikan kayak gue harus bertahan nih buat bukannya pengen jadi kayak hero di lokalan, bukan. Cuman kayak gue harus bantu nih anak-anak ini ke depan kalau misalnya nanti mau bikin acara, kalau misalnya susah perizinan ada yang buat ngejembatani lah gitu loh. Benar.